Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sama ngajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali, dan kami bisa merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman ini kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu doa dan harapan bagi pemimpin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menyukai pemimpin yang berhikmat, cakap dan rohani, tetapi sedikit yang mendoakan agar pemimpin mereka memiliki hikmat, cakap, dan kerohaniannya yang baik. Sadarilah bahwa hikmat, kecakapan, dan kerohanian yang baik itu tidak muncul begitu saja. Pemimpin yang cakap belum tentu memiliki kerohanian yang baik. Kerohanian yang baik biasanya muncul setelah melalui proses yang cukup lama. Saat seorang rohaniawan mulai melayani di sebuah gereja, kemampuannya mungkin terlihat biasa saja dan tidak langsung cakap melakukan banyak hal. Akan tetapi, bila seorang rohaniawan didukung dan didoakan oleh jemaat yang ia layani, ia bisa bertumbuh menjadi seorang yang berhikmat, cakap, dan memiliki kerohanian yang baik. Dan jemaat itu bisa memperoleh berkat secara rohani melalui pemimpin yang mereka dukung itu. Mazmur 72 merupakan doa Salomo bagi putranya yang akan meneruskan tahta Israel. Harapan Salomo bagi raja baru ini ialah agar ia akan memerintah bangsanya dengan berdasarkan pada hukum Allah, sehingga keadilan ditegakkan. Raja yang mengagungkan hukum akan bertindak adil. Ia akan membela rakyatnya yang tertindas dan miskin. Sebaliknya, para penjahat dan pembuat onar dihancurkannya. Keadilannya dalam memimpin akan membawa kesejukan dan damai sejahtera kepada rakyatnya. Rakyat pasti mendukungnya dengan utuh, oleh karena raja dekat dengan mereka. Bangsa-bangsa lain pun akan hormat dan tunduk setelah melihat betapa bijaksananya ia memimpin bangsanya. Mazmur ini juga mendoakan agar raja panjang umur dan pemerintahannya jaya dan kokoh. Raja juga didoakan agar memiliki belas kasihan serta menjadi kaya dan namanya termasyhur di antara bangsa-bangsa lain. Pemazmur menyadari bahwa raja yang seperti itu berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawab pemimpin tidaklah mudah. Beban harus mereka pikul tentu berat.
terutama bagi pemimpin rohani di berbagai gereja dan di berbagai lembaga pelayanan Kristiani. Pemimpin di tengah jemaat dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam status dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, tidaklah mudah. Selain memimpin pelayanan, pemimpin rohani juga memiliki keluarga yang harus ia pimpin dan ia layani. Sebagian pemimpin yang berhasil dalam pelayanan ternyata gagal dalam memimpin keluarga sendiri. Kegagalan dalam keluarga ini bukanlah contoh yang baik bagi orang yang ia pimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin benar-benar membutuhkan dukungan doa dari anggota jemaat yang ia layani. Perhatikan bahwa seorang pemimpin hanya bisa menjadi berkat bila ia terus bertumbuh dalam hal hikmat dan kecakapan bersama dengan jemaat yang ia pimpin. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mendukung dan mendoakan pemimpin rohani di tempat kita beribadah? Atau bagaimana? Mari kita jawab pertanyaan ini dalam hati kita masing-masing, dan kita renungkan apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita berjemaat atau di dalam kehidupan kita melayani di gereja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kembali dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang sudah kami renungkan ini bukan begitu berlalu saja, melainkan biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.